Gengs, masa kemarin kan teman gue tuh cerita ya, dia katanya susah pup, kayak udah 4 harian masa dia nggak pupuk, sampai perutnya kayak agak kembung begitu, kayak orang kena guna-guna. Ih, serem deh. Dia iri katanya sama gue, yang katanya kayak burung, gampang banget pupnya. Pas dia lihat tuh kulkas gue yang isinya kebanyakan Cimory yogurt squeeze, karena kan emang kita suka nyetok ya di rumah ya. Nah dia langsung minta tuh nyomotnya rasa strawberry. Masa ajaibnya ya, abis itu dia langsung lancar pupnya. Gue baru ngeh emang. Salah satu manfaat yogurt itu kan emang bagus buat pencernaan ya. Padahal maksud gue nyetok Cimory yogurt squeeze itu karena emang suka sama semua rasanya, enak banget. Emang deh, Cimory yogurt squeeze itu yogurt creamy yang selalu happening. Nggak usah diraguin lagi deh, masalah rasa mah enak banget udah. Nggak ada duanya, apalagi khasiatnya berfaedah kan bisa bikin kita sehat. Jadi bukan sekedar minuman rasa-rasa doang. Dan yang rasa strawberry ini, ya namanya strawberry emang nggak pernah failed sih ya. Apalagi di sini rasa buahnya kerasa banget. Yogurtnya juga creamy dan teksturnya lembut. Nggak pernah cukup deh kalau cuma minum satu doang. Bikin nagih, makanya gue nyetok sampai banyak nih. Dari berbagai rasa. Selain strawberry, gue punya nih stok blueberry, original, honey, peach, sama aloe vera. Yang gue heran juga ya biasanya nih. Kalau minuman itu banyak rasa, ada aja tuh biasanya. Rasa yang nggak sesuai sama lidah kita gitu. Kayak pas nyobain satu rasa nih, nggak enak bukan selera gue. Tapi kalau Cimory yogurt squeeze mau rasa apa aja enak semua, sampai heran gue kok bisa ya. Kayak kepikiran aja gitu kan, ada yogurt rasa aloe vera yang biasanya kalau lidah buaya tuh aloe vera itu kan kita pakai di rambut dapat nemplokin ke muka gitu buat skincare. Tapi pas kita dirasa-rasa nih nyobain yang ini kok magic, enak banget. Pokoknya kalian wajib deh cobain semua rasanya dari Cimory yogurt squeeze. Kalian keliling deh tuh kalau perlu ke Alfamart, ke Indomaret yang ada di daerah kalian. Comotin satu-satu tuh masing-masing rasanya. Borong deh semuanya. Kita mau habisin dulu deh ya. Hai geng, selamat datang lagi di Teman Cerita. Ya sebenarnya cerita kali ini tuh gak serem-serem banget kok, tenang aja. Hanya saja semacam memberikan konfirmasi kalau ternyata nih cerita-cerita mengenai rumah makan ada penglarisnya itu pernah dialami sama salah satu teman kita. Yang langsung aja cerita ini tuh di email dari teman kita bernama Teh Lilis. Nah kalau udah manggilnya Teh begini, tahu dong berarti beliau ini asalnya dari mana? Dari Betawi. Salah dong, ya dari daerah Sunda pastinya. Dimana Teh Lilis ini tuh berbagi cerita pengalamannya sewaktu dia kerja selama 3 tahun di sebuah restoran yang katanya tadi tuh restorannya memakai penglaris. Ada-ada aja cerita begini sampai heran gua. Maksudnya kan kita jadi takut, jadi kepikiran kalau misalkan mau makan di suatu tempat gitu ya. Jadi pokoknya waktu itu setelah lulus dari SMK, Teh Lilis ini ceritanya langsung nyari-nyari kerjaan. Nah ternyata sahabat yang bernama Teh Putri itu keterima duluan di sebuah restoran Sunda yang terkenal ramai yang ada di daerah mereka lah. Karena namanya terus dan sampai ekspansi nih, beli tanah di samping kanan sama kirinya buat memperluas wilayah tempatnya tuh. Restoran ini jadinya masih butuh banyak karyawan. Diajaklah Teh Lilis nih buat interview atas informasi dari Teh Putri tadi. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, di sini gue tidak ada maksud menjelek-jelekan restoran Sunda manapun. Makanya tadi gue juga di awal bilang kan, kita nih takutnya jadi mikir, jadi takut gitu kalau mau makan. Lihat tiap hari kita juga makannya pakai lalapan. Paling demen gue sama makanan Sunda, apalagi namanya sambal dadak. Wah, jadi lapar tuh. Cuman maksudnya di sini kan emang kebetulan aja si Teh Lilisnya ini tuh kerjanya di salah satu restoran Sunda. Jadi ini bukan semua restoran Sunda ya. Ya kalau misalkan ceritanya Teh Lilis ini kerjanya di warung bakso, pasti ceritanya jadi penglaris di tukang bakso kan begitu. Lanjut aja ya, biar tidak terjadi hal-hal yang repot. Sebut aja nama restoran ini inisialnya AA. Konsepnya tuh kayak ya restoran Sunda kebanyakan, ada saung-saungnya gitu. Ya makannya juga prasmanan. Pokoknya Teh Lilis ini tuh masuk di tahun 2015. Dan katanya dari dulu nih, dari awal restorannya dibuka, itu kondisinya emang selalu udah rame terus. Dan waktu Teh Lilis sudah di-join nih jadi karyawan di situ, jumlah pekerjaannya tuh ada sekitar 30 orang. Ya memang dibagi menjadi 2 shift. Shift pagi ke sore sama sore ke malam. Pokoknya ini restoran buka jam 10 pagi dan tutup jam setengah 10 malam. Sebenarnya sih desas-desus tentang restoran AA ini yang katanya pakai penglaris itu udah banyak beredar dari para mantan karyawan sana dan bahkan penduduk sekitar juga. Karena memang beberapa pengunjung dan karyawan-karyawan di sana sendirilah yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh katanya. Soal kenapa Teh Lilis ini sampai bisa bertahan 3 tahun lamanya di sana, ya karena katanya Teh Lilis tidak punya uang alias butuh kerjaan. Pokoknya restoran ini tuh punya 3 pintu masuk, gengs. Pintu pertama yang utama di depan sana itu langsung menghadap ke jalan raya yang khusus buat kayak drop off tamu gitu, misalkan tamunya turun langsung dari mobil pakai supir atau gimana. Nah sedangkan 2 pintu lagi itu nyambung dari parkiran yang berada di samping dan di belakang. Nah, kata tukang parkir sana, yang emang sehari-harinya nemplok mulai di situ dari pagi sampai malam, sampai bisa dikatanya menjadi satpam kali dia. Di pintu utamanya itu, yang biasa tamu-tamu kalau drop off pada datang, ada 2 penjaga, gengs. Gimana sosoknya merupakan 2 wanita penari
merak yang mukanya kembar. Jadi mukanya sama persis tuh duanya di samping-samping. Nah, penari gaib ini tuh katanya sengaja dipasang di pintu utama untuk menarik pengunjung supaya bikin orang-orang yang lewat di depan itu kayak jadi pengen berhenti dan mampir. Cuma Teh Lily sendiri itu sih nggak pernah lihat secara langsung ya sosok kayak gitu. Cuma memang dia pernah kebagian jatah nih. Awal-awal dia masuk kerja, dia disuruh nunggu di depan pintu utama. Jadi kayak cuman buat selamat datang gitu untuk beberapa orang, terus dianterin ke meja atau langsung ke table prasmanannya. Nah, anehnya, tiap kali dia jaga di pintu utama depan situ, ada aja nih tamu yang lewat, terus kayak ngelihat ke arah tiang pilar-pilar di kanan kirinya. Itu tapi lihatnya kayak sampai lebay banget. Jadi misalkan kayak ngelihat gitu, sampai muter gitu ambil jalan, sampai nengok gak berhenti-berhenti. Dan biasanya sampai begitu emang bocil-bocil sampai kayak nunjuk-nunjuk mama gitu. Cuma biasanya ibu sama bapaknya itu kayak nggak gubris, udah yuk masuk aja udah lapar. Padahal kalau Teh Lily melihat si bocah itu kayak cuma ngeliatin pilar polos yang kagak ada menarik-menariknya sama sekali. Makanya dari pengalaman tersebut Teh Lily ini agak kedoktrin dikit sama cerita si tukang parkir tadi. Oh, mungkin aja si bocil-bocil ini ngelihat sosok penari yang katanya emang sengaja disuruh jaga di depan. Cuma mungkin karena penampakannya namanya penari cantik, bocil-bocil itu pas ngeliat nggak takut atau nangis. Nah, selain itu pun, di beberapa sudut restorannya, itu semacam dipasang juga kayak, tau nggak sih hiasan lonceng yang dari bambu yang kalau kena angin, kincing gitu. Yang orang biasanya nyebutnya itu apa ya, berarti lonceng angin. Nah, sebenarnya tujuan utama ditaruhnya lonceng kayak begitu, agar kan bisa ngeluarin suara-suara relaxing gitu kan, kena angin, cering. Biar syahdu kayak di pedesaan, kayak di sawah. Ditambah ada gemericik air dari kolam buatan juga kan, mantep udah. Tapi anehnya, kalau diperhatiin lagi nih satu-satu tuh tiap loncengnya, ternyata ada semacam tulisan Arab gundul yang Teh Lily juga nggak tahu itu sebenarnya tulisannya bacanya apa ya. Tapi yang nggak lazim aja ada kayak gituan diselipin di dalam loncengnya. Dan anehnya lagi, lonceng bambu itu pun selalu diganti setiap bulannya dengan alasan kata ownernya tuh mau ganti dekorasi biar pengunjung ini nggak bosen. Tapi masalahnya diganti modelnya kayak begitu-gitu juga. Bahannya bambu, ada tulisan Arab gundulnya. Cuman kadang ini tulisannya lebih panjang, terus bulan depan agak lebih pendek, bulan depan lagi ini berwarna tulisannya. Yang dilihat-lihat juga pengunjung gak bakal ngerti itu emang diganti ya kemarin. Maksudnya kalau mau ganti dekorasi, ya sekalian yang beda nggak sih? Apa kayak tau-tau ada bunga sakura, ada pohon yang kayak di mantenan begitu, yang bisa benar-benar mengubah suasana. Nah, hal aneh lainnya lagi nih, centong nasi yang digunakan di meja prasmanan setiap pagi ketika restoran itu dibuka sama penyajinya, itu pasti nggak mungkin enggak, selalu diketok 3 kali, tek gitu. Yang kalau awal-awal ngelihat, itu mungkin cuma semacam kebetulan atau kebiasaan aja. Tapi Teh Lily sini, selama udah sekitar mau sebulan lebih kerja di situ, nggak ada satu hari pun kalau dia kedapatan si pagi tuh selalu pasti ngeliat si penyajinya melakukan hal kayak begitu. Sampai akhirnya dia ngalamin juga tuh hal-hal yang mistis seperti adanya orang kesurupan. Waktu itu ceritanya si Teh Lily sini kebagian shift sore ke malam. Nah, pas dia datang, langsunglah dia ke ruang karyawan buat absen. Di situ Teh Lily ketemu sama Teh Putri yang emang udah kerja dari shift pagi. Nah, Teh Putri ini cerita kalau tadi pagi sekitar jam 10:30, waktu keadaan restoran belum rame-rame amat ya, ada tamu nih sekeluarga datang yang terdiri dari 4 orang sama satu anak kecil yang sekitar umur 7 tahunan. Ya, dari perawakannya sih kayaknya itu semacam nenek, kakek, bapak, ibu sama si anaknya. Seperti biasa waktu mereka datang, terus pesan menu kan di prasmanan dan nunggu diantar tuh di saung. Kelihatannya juga raut mukanya semua masih ceria. Pas udah diantar nih, disajikan makannya sama karyawan situ kan dijejer. Tiba-tiba pas mereka baru mau mulai makan, karyawan yang tadi barusan nganter nih lagi jalan kan, udah selesai balik badan, belum jauh dari posisi saung keluarga tadi nih di belakangnya. Tiba-tiba si anaknya itu keselak waktu minum es kelapa sampai batuk-batuk, terus mukanya merah gitu. Nah, situasi jadi rame, jadi pada khawatir. Cuman karyawan yang lagi pada di situ itu juga bingung harus bantu apa ya. Sama si bapaknya itu anaknya tuh ditepok-tepok gitu. Untungnya nggak lama ya baikan nih si anaknya. Kirain udah selesai dong masalahnya. Ternyata habis itu sekeluarga ini langsung berdiri kayak mau pulang gitu. Padahal itu tadi makanan udah tersaji, belum disentuh sama sekali sama mereka. Lah baru sempat minum es kelapa doang, baru seteguk 2 teguk. Nah, Teh Putri yang ngeliat makanan ini nggak disentuh, terus si keluarga ini udah mau pergi, refleks dia bilang, Bu, maaf, ini makanannya mau kami bungkus aja. Tapi si ibunya itu malah ngomel-ngomel. Sampai ngomong begini, ini maaf ya bahasanya. Nah, Teh tahu nggak, anak saya tadi tuh keselak. Itu gara-gara kenapa? Anak saya bilang, dia keselak karena ketawa ngeliat ada tuyul yang lagi duduk di atas lauk terus tau-tau mental. Gara-gara kami tadi tuh baca doa dulu sebelum makan. Pas ini pakai penglaris nih restorannya nih. Hati-hati Teh, nggak berkah usahanya. Amit-amit saya makan makanan begituan. Lah, Teh Putri tapi kan cuma bisa diem ya. Nggak ngerti dia apa yang diomongin sama si ibu itu. Belum selesai ibunya ngomel nih. Tahu sendiri kalau mau ngomel Sunda udah nyocos mulu. Si anak tadi tuh tau-tau nangis. Minta pulang karena kata dia takut ada nenek-nenek rambut panjang yang ngeliatin dia terus katanya. Sambil nunjuk-nunjuk ke arah tempat prasmanan. Si ibu langsung bilang lagi, tuh,
Teh, dengar sendiri kan? Ini anak kecil nggak mungkin bohong, Teh. Si ibu itu langsung pergi ke kasir dan tetap bayar semua makanannya. Tapi mungkin karena marah ya, duitnya agak dilempar gitu sama dia. Sampai tetap ngomel-ngomel tuh, sampai masuk mobil, sampai pulang. Dan anehnya, udah kena omel pelanggan nih si Teh Putri. Padahal kan bukan dia karyawan yang nyajiin ya, orang lain. Si Teh Putri cuma inisiatif doang nanya mau dibawa pulang nih makanannya. Dia juga kena omel sama owner restoran yang kebetulan hari itu lagi di situ lagi mantau. Dibilang nih, kamu lain kali nggak usah nawarin pengunjung untuk bawa pulang makanan ya. Sebisa mungkin semua tamu di sini. Makanya di sini aja, jangan dibungkus. Lah, padahal kan maksudnya Teh Putri. Sayang itu makanan udah tercecer, udah jadi, nggak disentuh sama sekali loh. Tapi ditinggal begitu aja, dibayar pula, tapi nggak mau dibungkus, kan mubazir. Kenapa dia jadi dimarahin? Nah, si Teh Putri jadi mikir, oh ini kalian cerita-cerita sering beredar. Apa iya pemilik restorannya itu pakai hal-hal yang semacam pengaris begitu kali ya? Soalnya kalau mau dikait-kaitkan, kalau mau dirunutin, kebetulan 2 anak dari pemilik restoran ini itu pada meninggal semua dalam waktu yang berdekatan. Sampai sekarang jatuhnya si pemilik restoran ini udah nggak punya anak dari istri pertamanya. Makanya mungkin dia nikah lagi. Jadi punya istri kedua, gengs. Yang secara terang-terangan ya. Dan kondisi istri keduanya itu lagi hamil. Ya cuma dengar cerita begitu dari Teh Putri, si Teh Lilis merasa ini kok jadi kayak gosipin orang ya. Akhirnya Teh Lilis mencoba menghibur. Udahlah Put, setiap tempat mah pasti emang ada penunggunya. Belum tentu juga kan yang diomongin anak tadi itu benar. Mungkin bisa aja dia memang melihat penunggu di sini, tapi bukan berarti tempat ini juga pakai pengaris. Yang penting kita kerja aja deh yang benar, dapat gaji, pulang udah begitu. Dibalas lagi sama Teh Putri. Tapi Lis, kamu nyadar nggak sih kalau tiap pagi mau buka, pasti centong nasi tuh kayak diketok-ketok 3 kali begitu. Kirain teh aku tuh awalnya buat apa, tapi pas aku perhatiin selalu begitu loh, setiap hari. Nah, dalam hatinya Teh Lilis, dia kan juga emang nyadar ya, selalu melihat begitu juga. Cuman tetap aja kayak udah mungkin kebiasaan aja gitu timpal si Teh Lilis. Abis udah sok-sokan nenangin Teh Putri nih, malah abis itu Teh Lilis yang ngeliat sendiri. Waktu dia kerja sorenya dan udah jam-jam mau maghrib, ya jam-jam orang makan malam lah itu ya. Kebetulan itu juga weekend, jadi tamu tuh rasanya nggak habis-habis. Nah, Teh Lilis ini izin sholat maghrib bentar, gantian sama temennya cepet-cepetan lah. Memang di restoran tersebut tuh ada musola, gengs, tapi kecil di bagian belakang dekat parkiran. Saking kecilnya emang kayak cuma muat 2 orang doang. Dan gak tau kenapa tapi musolanya itu jarang banget dipakai sama tamu. Maksudnya biasanya kan kalau maghrib tuh harusnya ada aja ya tamu suka numpang sholat. Cuman di restoran itu jarang deh pokoknya tamu sholat di situ. Yang pakai pasti jatuhnya karyawan-karyawan yang kerja di sana atau supir yang emang nunggu majikannya. Nah, pas si Teh Lilis ini udah selesai sholat dan kayak lagi doa gitu, di luar musola nih kayak ada tempat duduk-dudukan sama tempat orang rokok biasa tuh supir-supir. Ada 2 supir nih yang ngobrol secara nggak langsung kedengeran sama Teh Lilis walaupun jatuhnya kayak nguping ya. Urang tadi ditawaran tuang sareng bos urang. Mengurang nama. Kunaon? Duka aya penglarisna. Nyamannya apa oge? Nya poconya, beungeut ngahideung gosong. Nyamannya nempak oge. Urang derek deh. Tadi pas menuju ka lebet, makanya urang nungguan di dieu wae. Segeuna mah ngahajak ditundaan di setiap saum. Pokoknya mah di dahareuna ente beres. Mending urang dahar di imah wayangke. Maaf ya, kita kagak ngerti bahasa Sunda, logatnya juga kagak bisa. Malah jadi kayak ngomong bahasa Korea tapi pakai logat Betawi. Tapi tadi ada subtitlenya ya. Nah, pokoknya Teh Lilis yang kayak dengar percakapan kayak begitu ya, langsung shock. Dia ini yang masih pakai seragam baju restorannya, sampai nggak berani lepas mukena. Jadi dia keluar pakai mukenaan tetap tuh sampai ruang karyawan, karena takut ditanya-tanyain sama 2 supir tadi. Nah, pokoknya malam itu kan keadaan cukup rame nih karena weekend. Jadinya udah cukup hektik lah. Teh Lilis ini juga jadinya lupa sama percakapan yang tadi, karena sibuk nih ngelayanin tamu-tamu. Nah, hingga sekitar jam 9 malaman, restoran itu tahu-tahu kedatangan rombongan tamu gitu banyak banget, 20 orangan. Padahal biasa jam 9 malam itu udah last order. Wah, alamat lembur nih roman-romannya. Nasibnya udahlah ya. Nah, 20 orang rombongan tamu ini itu kelihatan banget isinya opung-opung sama namburu-namburu. Yang kayaknya mereka habis dari suatu acara terus mampir makan di situ. Nah, pokoknya di antara 20 orang tadi itu ada 1 anak cewek nih yang beda sendiri lah kelihatannya. Kayak masih SMA, putih bening. Soalnya kan yang lain sisanya opung-opung sama namburu-namburu ya. Tahu si anak ini tiba-tiba kesurupan gitu dan ngomong pakai bahasa Sunda lagi. Ningkah sia kabeh. Iya daerah aing. Ningkah sia. Lah maksudnya bukan apa-apa ya. Ini kan mereka rombongan orang-orang Batak. Tahu-tahu lancar ngomong bahasa Sunda. Kan langsung pada bingung ya. Mereka sampai minta tolong sama karyawannya. Ini bantuin nih gimana nih. Soalnya si cewek ini teriak-teriak gak berhenti-berhenti. Ya pengunjung lain langsung pada heboh kan ngeliatin, melipir lah atu-atu. Ketakutan pada pulang. Akhirnya tukang parkir di depan tuh yang biasa dipanggil nih. Soalnya kan katanya dia bisa ngeliatin begitu-begituan tuh cerita-ceritanya horor mulu. Ternyata malah kesurupan massal, gengs. Pokoknya total ada 6 orang yang kesurupan. 2 orang tamu dari 20 orang rombongan tadi. Terus ada 1 tamu lain sama 3 karyawan. Akhirnya ada yang lari manggil marbot musola yang kebetulan emang ada di daerah situ. Cuman prosesnya alot banget. Pokoknya terakhir bisa sadar aja itu karyawan resto yang udah sekitar sampai jam setengah 12-an malam lewat. Nah, pas situasinya udah kondusif nih
nih semuanya udah pada pulang. Nah di situ marbot musolanya akhirnya ngomong nih sama karyawan-karyawan yang di situ, termasuk manajer restoran yang saat itu ada pun, namanya Pak Hari. Katanya dia nih ngelihat restoran AA ini penunggunya dilihat-lihat tuh kok makin hari makin banyak ya. Yang sebenarnya di sini ada dua kemungkinan, bisa jadi sengaja dipasang atau ada yang ngirim. Cuma masalahnya, mau itu dipasang atau disengaja. Kalau jumlahnya dilihat terlalu banyak kayak begitu, dibilang nggak bagus, apalagi ini buat tempat usaha. Nah cuman masalahnya, ini kan lagi ada di situ karyawan-karyawan doang. Mau ada manajer juga jatuhnya nih manajer karyawan. Karena sang pemilik atau bosnya itu nggak selalu turun tangan. Maksudnya nggak setiap hari datang ke restoran. Jadi yang harusnya diceramahin ya bosnya. Dengan kata lain, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, dengerin doang. Soalnya kata marbotnya ini, banyaknya itu beneran banyak banget ya. Kalau misalkan ada tamu yang sensitif dikit aja, atau indigo ecek-ecek, itu juga pasti udah bisa lihat karena saking banyaknya. Nah dari situ langsung nih karyawan pada gosip satu sama lain. Jadi pada malam itu nggak langsung pada pulang, saking hebohnya kejadian tadi, malah pada cerita-cerita. Pak Hari tuh selaku manajer bilang katanya dia juga emang sempet semacam diwujangin sama salah satu pengunjung random gitu datengin dia. Bilang hal yang sama. Katanya nih pengunjung itu bilang ini ke owner kamu, kalau mau pakai penglaris cukup pakai 2 penari aja di depan pintu. Masakannya udah enak kok. Kalau kebanyakan kayak gini nanti yang ada malah minta tumbal. Dan kalau nggak bisa menuhin bakal rugi sendiri, bangkrut nanti. Jadi ucapan si tamu yang random itu, yang padahal udah agak lama kejadiannya, kok bisa 11-12 sama kayak ucapannya marbot musola tadi. Berarti emang ada yang nggak benar di tempat Jajang. Dan ternyata semenjak kejadian kesurupan masal itu, restoran ini pelan-pelan jadi makin sepi. Entah emang rombongan langsung tersebar cepat, secara kan waktu kejadian ada pengunjung-pengunjung lain yang akhirnya pada pulangan ketakutan, atau memang restoran jadi sepi karena aura negatif dari para penunggu yang saking banyaknya kayak tadi dibilang. Nah beberapa karyawan akhirnya sempat menyampaikan hal yang tadi disampaikan sama marbot musola ke owner restoran. Cuma di situ sang ownernya kayak diem aja, bener gak nanggepin sama sekali. Karena makin lama, restorannya itu jadi semakin sepi ya. Dari sebelumnya tuh rame terus bener kagak ada kata sepi, sampai akhirnya banyak yang kena PHK pada waktu itu. Sampai ada hari di mana si owner ini tuh sengaja nutup restorannya, dan rumornya katanya dia manggil orang pintar ke situ. Cuma lagi-lagi ini nggak ada karyawan yang bener-bener ngeliat ya. Karena kan pada hari itu semua diliburin, restorannya ditutup. Dimana cerita ini datangnya gak lain dan gak bukan dari situ, kang parkir. Dan semenjak saat itu, restoran yang awalnya udah sempat diekspansikan kanan kiri tuh sampai dibeli, diperluas, itu akhirnya diperkecil lagi bener-bener seperti awal kali berdiri. Dan ajaibnya, restoran AA ini kembali rame, gengs. Seakan-akan nggak pernah ada kejadian apa-apa. Tanah kanan dan kirinya pun akhirnya dijadikan restoran dengan menu makanan lain. Bukan makanan Sunda juga pokoknya. Cuman ada peraturan baru di restoran AA ini. Kalau karyawan yang kerja di situ tidak boleh hamil. Pokoknya kalau sampai hamil, harus keluar sendiri. Atau ya kena pecat karena kontraknya berkata demikian. Dan si owner yang tadinya itu nggak selalu ke restoran ya, sekarang ini ngedemprok mulu di meja kasir tiap hari. Sampai 1 tahun kemudian, Sally di sini menikah. Dan emang udah diwanti-wanti ke suaminya dari awal buat nunda punya anak. Soalnya suaminya waktu itu masih kerjanya juga serabutan. Takutnya kalau dia hamil, ya terus penghasilannya gimana. Tapi kayak habis 4 bulan menikah, Sally dipanggil nih sama ownernya. Dibilang, kamu hamil ya? Tahu kan peraturan di sini, kalau hamil nggak boleh kerja. Ya sebenarnya katanya sih alasannya, biar tidak mengganggu si ibu hamil. Dan restorannya juga. Karena kan kalau ibu hamil memang nggak bisa cekatan atau produktif mungkin ya. Tapi pas dibilang kayak hamil sama si owner, Teh Lilis kayak, hah? Apa saya nggak hamil, Pak? Tapi si owner ini langsung kayak ngasih amplop pesangon. Yang Teh Lilis lagi-lagi cuman karyawan biasa. Cuma bisa pasrah. Dikira emang dia mau di PHK aja kali, tapi dicari-cari alasan. Pulanglah dia cerita ke suaminya. Dan karena penasaran, Teh Lilis sampai beli test pack. Dan ternyata hasilnya beneran dia hamil loh. Sampai Teh Lilis juga bingung, ini kok si ownernya lebih tahu daripada gua? Aneh banget. Ya untuk sekarang sih Teh Lilis itu udah nggak kerja di situ lagi ya. Cuma kalau dia lagi lewat dari situ, dilihat nih restorannya rame terus sampai sekarang. Dan kata orang-orang emang rasanya tuh bisa beda antara makan di situ sama dibawa pulang. Sampai-sampai kalau misalkan kita minta makanan buat di take away dibawa pulang, itu bakal dicutekin sama si ownernya yang selalu ngurusin tuh, ngedeprok ngajagain di meja kasir. So itu tadi cerita Teh Lilis yang katanya pernah kerja di sebuah restoran yang diduga pakai penglaris. Katanya sih udah bukan rahasia umum lagi buat orang-orang di sekitar sana. Tapi nggak tahu kenapa tetap aja nih restoran ramai terus walaupun gosip-gosipnya udah menyebar. Ya ada yang percaya ada yang enggak. Pokoknya kata Teh Lilis, yang penting kita kalau mau makan dimanapun dan makan apapun itu berdoa dulu. Jangan langsung hap aja lu. Nah gimana? Kalian pernah nggak mengalami kejadian serupa? Misalnya pas bungkus di rumah kalau dicoba makanannya gak enak ya? Beda nih rasanya kayak waktu gue makan di tempat. Atau pas mau minta bungkus, dijutekin sama mas-masnya. Cerita-cerita aja di bawah ya. Dan buat kalian yang punya pengalaman juga, pingin berbagi ini di teman cerita, emailnya ke email yang ini ya. Jangan salah email, biar dibaca buat disajikan di teman cerita. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa lagi kita di teman cerita berikutnya. Assalamualaikum.